Setelah mengeluarkan benih bodhisattva, Xiaoyan langsung mengayunkan tangannya. Seketika banyak sekali bahan obat meluncur dari cincin penyimpanan dan menumpuk di udara di atas kepalanya. Melihat tumpukan bahan obat yang mencapai ribuan itu, membuat para alkemis di sekitar menjadi terdiam. Mengabaikan keterkejutan mereka, lantas Xiaoyan menekan udara sehingga bahan obat itu dipisahkan dari tumpukan dan dengan cepat dilemparkan ke dalam kuali api buatannya, dan bahan obat itu langsung dilahap oleh naga api di dalamnya. Di bawah kendali Xiaoyan, aliran bahan obat dari langit terus-menerus masuk ke kuali. Dalam beberapa menit, gelombang energi yang kuat menyebar dari kuali, menyebabkan ruang di sekitarnya berfluktuasi perlahan. Jumlah bahan obat ini melebihi yang dibutuhkan untuk benih bodhisattva. Mungkinkah dia tidak memurnikan pil bodhisattva? Tapi kenapa sebagian besar ramuannya mirip dengan bahan pil bodhisattva? Gumam Xuan Kongzi. Yao Lao dan rekan-rekannya hanya bisa menggelengkan kepala. Sekarang kita hanya bisa menunggu sampai akhir mereka menghela napas dan mulai fokus pada kompetisi. Meskipun proses pemurnian Xiaoyan menarik perhatian, ia tidak sendirian. Ini adalah menara pil kecil, tempat berkumpulnya alkemis terkenal, bahkan alkemis lain juga tak kalah luar biasa. Dalam proses pemurnian mereka, diiringi suara angin dan petir, sehingga menciptakan aura kuat di sekitar kuali masing-masing. Selain Xiaoyan, Iblis Tua Hou adalah sosok yang paling menarik perhatian. Tidak ada yang meragukan kemampuannya, ia hampir merebut gelar juara dari Yao Lao di pengumpulan pil sebelumnya. Setelah bertahun-tahun berlatih, kemampuan pemurnian Iblis Tua Hou telah meningkat signifikan. Bisa dikatakan tidak ada di menara pil kecil yang bisa mengunggulinya untuk memenangkan pemilihan tetua ini. Saat itu, Iblis Tua Hou sepenuhnya fokus pada kuali obatnya, dan cincin bahan obat berputar-putar di sekitarnya, dan bahan kaya energi dilemparkan ke kuali, segera dimurnikan dan dipadatkan. Semua langkah ini dilakukan dengan keahlian seorang Grandmaster. Di panggung batu, ketujuh tetua mengamati dan mengangguk. Salah satu tetua berkata, sepertinya Iblis Tua Hou sangat mungkin menang kali ini. Tetua lain setuju mengakui keahliannya. Namun tetua pertama yang berpakaian linen hanya diam. Sorot matanya yang tenang tertuju pada Xiaoyan. Ada firasat yang muncul. Pemuda ini memberi perasaan yang tak terduga, seolah kompetisi ini akan melahirkan kuda hitam. Pemurnian pil tingkat tinggi membutuhkan waktu lama, biasanya 10 hari hingga setengah bulan. Para alkemis lain menyadari ini, sehingga mereka tidak menunjukkan ketidaksabaran, melainkan menikmati menyaksikan keterampilan mereka. Waktu berlalu cepat dan 5 hari berlalu. Beberapa fluktuasi energi kacau muncul dari sejumlah kuali, menandakan kegagalan pemurnian. Kegagalan adalah hal umum, bahkan Xiaoyan sendiri telah menghancurkan 3 kuali bahan obat selama 5 hari ini. Namun setelah 3 kegagalan itu, pemurnian Xiaoyan menjadi lebih mulus dan cepat karena ia mendapat banyak wawasan dari kesalahannya. Setelah 5 hari, semua orang mulai berada di jalur yang benar dan jumlah kegagalan menurun. 5 hari lagi berlalu dan beberapa kuali obat mulai menunjukkan bentuk pil embrio. Fluktuasi energi di sekitarnya semakin intens. Seiring waktu, suasana di lapangan semakin khusyuk. Semua orang bisa merasakan bagian yang paling menarik akan segera datang. Tiba-tiba, awan gelap berkumpul di langit dan kilat menari di dalamnya. Lapisan warna muncul hingga mencapai petir pil 7 warna. Meskipun ini akan mengejutkan di dataran tengah, namun banyak orang hanya menggelengkan kepala. Hasil ini tidak cukup untuk menang, apalagi mereka sudah melihat 5 petir pil 7 warna dalam 3 hari terakhir. Petir pil 7 warna lagi, kata Xuan Kongzi sambil tertawa. Yao Lao tersenyum melirik pria tua yang memanggil petir pil itu. Pria itu tampak tak berdaya dan jelas tidak puas. Xuan Yi mengangguk sambil tersenyum, lalu menatap Xiaoyan dan berkata lembut, sepertinya si kecil ini adalah yang paling tenang di antara yang hadir. Yao Lao tersenyum pahit. Beberapa alkemis telah lebih cepat memanggil petir pil dan bahkan yang lain sudah membentuk pil embrio. Namun di sisi lain kuali Xiaoyan bahkan belum bereaksi. Meskipun tidak ada kecemasan di wajahnya, Yao Lao tidak yakin apakah itu ketenangan sejati atau hanya berlagak. Iblis Tua Hou seharusnya berhasil membentuk pil dalam 3 hari. Dia memurnikan pil misterius tenang api iblis. Jika berhasil, itu pasti akan menarik petir pil 9 warna. Ungkap Xuan Kongzi. Yao Lao lantas membalas, ya, keterampilan pemurniannya telah meningkat pesat. Xuan Yi kemudian berkomentar, jika Xiaoyan ingin mengalahkannya, dia harus memurnikan pil
pil obat tingkat 9. Tapi tidak peduli bagaimana pil bodhisattva ditingkatkan, tidak mungkin menembus tingkat ke-9. Dia punya rencananya sendiri. Hanya itu yang bisa dijawab Yao Lao, meskipun ia cemas. Bahan obat Xiaoyan tidak cocok dengan formula pil obat tingkat 9 yang ia berikan. Kecuali Xiaoyan punya formula tingkat 9 lain, Yao Lao khawatir muridnya bertindak sembarangan. 3 hari berlalu dalam sekejap, kini hanya segelintir orang yang masih memurnikan, dan mayoritas telah memanggil petir pil dan mundur. Semua mata tertuju pada 2 individu, Iblis Tua Hou dan Xiaoyan. Pil Iblis Tua Hou diyakini akan menarik petir pil 9 warna yang akan menjadi petir pil terkuat. Sementara itu, Xiaoyan menarik perhatian karena tindakannya yang aneh. Kuali obatnya belum menunjukkan tanda-tanda pil embrio. Hanya naga api yang menari di dalam, tanpa fluktuasi pil obat terdeteksi. Tiba-tiba suara keras rendah dipancarkan dari langit, diikuti fluktuasi energi yang kuat sehingga awan mulai berkumpul dengan kecepatan kilat. Iblis Tua Hou akan berhasil memurnikan pilnya, seru seseorang melihat awan itu. Iblis Tua Hou berdiri di depan kuali. Wajahnya yang jelek menunjukkan senyuman dan ia tertawa. Melirik Xiaoyan lalu meletakkan kedua tangannya di belakang punggung sambil melihat awan petir di langit. Awan itu bergolak beberapa kali sebelum menampilkan 9 warna. Ini memang petir pil 9 warna, seru semua orang. Haha, Yao Chen, sepertinya kali ini aku yang menang. Iblis Tua Hou memandang ke arah Yao Lao dan tertawa terbahak-bahak. Yao Lao mengerutkan kening. Saat ia hendak membalas, tawa samar tiba-tiba muncul. Mungkin bukan itu masalahnya, kata Xiaoyan. Wajah Iblis Tua Hou tenggelam. Ia menoleh mencari sumber suara itu. Xiaoyan yang telah menutup matanya, kini perlahan membukanya. Semua orang menatap Xiaoyan dengan terkejut, tidak menyangka ia akan mengucapkan kata-kata itu. Junior mencoba menang secara lisan tidak akan menguntungkanmu di sini. Iblis Tua Hou mencibir sambil melirik kuali api Xiaoyan yang belum memancarkan fluktuasi pil obat. Senyum mengejek muncul di wajahnya. Xiaoyan hanya menyeringai menanggapi ejekan itu. Ia berdiri perlahan di depan kuali apinya dan seketika kuali itu mengeluarkan suara bergetar pelan. Ini adalah banyak orang terkejut melihatnya berdiri. Ada sedikit riak pil obat yang dipancarkan dari kuali api. Tetua pertama yang berpakaian linen tiba-tiba berbicara dengan suara serak namun tenang, mengejutkan 6 tetua lainnya. Meskipun mereka tidak merasakannya, tak satu pun meragukan tetua pertama. Iblis Tua Hou yang sedikit terkejut, buru-buru mengerutkan kening. Trik belaka, komentarnya. Xiaoyan bertindak seolah ia tidak mendengar. Ia mengangkat tangan ke kuali api lalu tiba-tiba mengepalkannya. Lantas naga api di dalam kuali meraung dan tubuhnya seketika membengkak. Kuali api itu tidak mampu bertahan dan meledak. Gelombang api panas melesat ke segala arah, menyebabkan suhu puncak gunung melonjak. Para alkemis terdekat buru-buru mundur. Setelah menghancurkan tungku, tubuh naga api itu membesar hingga ribuan kaki, melayang di langit dengan tekanan menakutkan. Bahkan awan petir pil, 9 warna di atas Iblis Tua Hou mulai menyusut. Junior, apa rencanamu? Iblis tua menjerit keras, hatinya mencelos melihat awan petirnya menyusut. Berisik, ekspresi Xiaoyan menjadi dingin. Matanya menatap Iblis Tua Hou dan teriakan dingin yang mengandung tekanan kuat meledak di samping telinganya. Tekanan itu mengguncang Hou hingga darahnya mengalir, membuatnya terhuyung mundur. Saat itulah ia menyadari bahwa kekuatan Xiaoyan jauh melampaui dugaannya. Xiaoyan tidak melanjutkan serangan, mengingat ini adalah menara pil kecil. Ia segera fokus kembali pada naga api raksasa di langit. Segel tangannya berubah dengan cepat. Di bawah rangkaian sagil tangan Xiaoyan, naga api itu terus meraung. Pada saat yang sama, fluktuasi energi yang mengejutkan tiba-tiba menyebar dari tubuh naga api. Ini adalah fluktuasi pil obat para alkemis tertegun karena mereka tidak merasakan fluktuasi ini sedikit pun selama beberapa hari terakhir. Xuan Kongzi berteriak kaget, menggunakan api untuk membentuk wadah dan menyembunyikan pil di dalamnya. Itu adalah metode membuat objek untuk menyimpan pil. Yao Tua, bahkan kau tidak memiliki kemampuan ini kan? Bagaimana Xiaoyan mempelajarinya? Yao Lao hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepala.
Teknik ini membutuhkan kendali nyala api dan kekuatan spiritual yang sangat sulit dicapai. Ia tidak menyangka Xiaoyan menguasainya sendiri. Sementara kelompok Xuan Kongzi kagum, beberapa alkemis lain mengenali teknik pemurnian pil Xiaoyan. Seruan bergelombang karena hanya segelintir orang yang hadir yang mampu menggunakan metode ini. Murid Yao Chen benar-benar luar biasa. Beberapa tetua di panggung batu saling pandang. Saat fluktuasi yang dipancarkan dari naga api semakin intens, gemuruh keras tiba-tiba bergema di langit. Semua orang merasakan gunung meredup karena awan yang berkumpul bukanlah awan petir kelabu. Sebaliknya mereka adalah warna yang sangat hitam pekat. Awan hitam pekat menyebar di langit. Meskipun tanpa suara guntur yang menggelegar, keheningan mematikan, itulah yang membuat jiwa setiap orang bergetar ketakutan. Awan guntur 9 warna di atas iblis tua Ho menyusut dengan cepat di hadapan awan hitam seolah bertemu sesuatu yang mengerikan. Awan petir macam apa ini? Mereka mampu menakut-nakuti awan guntur 9 warna. Semua mata menyipit. Mereka tahu bahwa satu-satunya pil obat yang lebih kuat dari pil tingkat 8 yang menarik petir pil 9 warna adalah pil tingkat tinggi, yaitu tingkat 9 yang legendaris. Xiaoyan ini benar-benar menyempurnakan pil obat tingkat 9. Para guru alkemis yang sangat berpengalaman ini menunjukkan ekspresi terkejut. Petir iblis hitam? Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku melihatmu, gumam tetua pertama yang berpakaian linen sambil menatap awan hitam yang dipenuhi aura aneh itu. Mata Xiaoyan juga muram. Ia merasakan kekuatan pemusnahan yang sangat padat di awan hitam itu, energi yang berkali-kali lebih kuat dari petir pil 9 warna. Tak lama setelah utuh, awan hitam terus bergolak di langit, menciptakan keheningan yang mematikan di alun-alun. 10 menit kemudian, sebuah lubang spasial melingkar, hitam pekat seperti lubang hitam yang sangat dalam, tiba-tiba terbentuk di tengah awan. Saat lubang itu muncul, bulu kuduk Xiaoyan berdiri. Segera, suara aneh dipancarkan dari lubang dan petir hitam setebal lengan menyambat ke arah naga api di bawah. Hal itu membuat para alkemis terdekat mundur dengan tergesa-gesa. Namun Xiaoyan malah menatap petir hitam yang bahkan membuatnya merasakan bahaya, dan dengan segera ia menjentikkan jarinya dan 5 boneka setan langit muncul di langit di atas naga api. Lantas petir hitam itu menyambar boneka setan langit pertama, membuat wayang itu langsung menegang dan tubuh kerasnya meledak menjadi debu. 4 boneka setan langit yang tersisa tidak mampu memblokir sambaran petir itu sehingga mereka menegang dan meledak menjadi debu. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihat boneka setan langit hancur. Ekspresi Xiaoyan menjadi sangat serius setelah kehilangan 5 boneka setan langit. Dan ia tidak mengeluarkan lagi karena jelas boneka setan langit tidak mampu menyerap energi destruktif dalam petir hitam. Jadi ia harus bertindak sendiri. Tak lama setelah itu, Xiaoyan menarik napas dalam-dalam. Ia melangkah maju muncul di langit di atas naga api. Sembari ia mengangkat kepala, matanya mengamati kilatan petir yang menyambar ke arahnya. Melihat petir hitam mendekat, Xiaoyan perlahan mengepalkan tangannya, membuat energi di sekitar gunung ditarik ke tinjunya dari segala arah. Sebagai elit Dousheng, ia dapat mengendalikan energi alam untuk menciptakan serangan yang merusak. Bahkan ketika energinya sendiri habis, inilah aspek paling menakutkan dari seorang elit Dousheng. Hancurkan, ucap Xiaoyan. Energi menakutkan berkumpul di tangan Xiaoyan, bersinar dengan kilau sebening kristal. Kemudian, sebuah tinju diluncurkan dengan kejam ke petir hitam, sehingga membuat semua orang terkejut. Setelah tabrakan, badai destruktif yang menakutkan menyapu ke segala arah dari titik benturan. Seluruh langit seolah meledak menjadi pecahan kaca. Tak jauh dari sana, petir pil berwarna-warni di atas kepala iblis tua Ho hancur lebur oleh badai ini. Membuat ekspresi iblis tua Ho menjadi luar biasa aneh saat ia menatap langit yang seketika menjadi kosong. Badai energi yang menakutkan mengamuk di langit sehingga ruang di sekitarnya runtuh dan menjadi hitam dalam radius ribuan meter. Melihat ruang yang runtuh itu, ekspresi sebagian besar orang berubah. Walaupun mereka telah hidup bertahun-tahun, jarang sekali mereka menyaksikan bentrokan sebesar ini. Mereka tahu bahwa jika terkena badai energi itu, jiwa mereka pun akan hancur dalam sekejap. Xiaoyan itu berani melawan petir iblis hitam, gumam beberapa tetua di panggung batu. Xiaoyan adalah Dousheng bintang 1 awal.
Seharusnya tidak terlalu sulit baginya menghadapi petir iblis hitam, ujar tetua pertama sembari menatap langit. Ia menambahkan bahwa meskipun petir iblis hitam itu tidak sebanyak petir pil tingkat 9 lainnya, kekuatannya sangat menakutkan. Bahkan elit Bansheng tidak akan berani menerimanya sembarangan. Dousheng bintang 1, keenam tetua itu terkejut. Meskipun sudah menduga, verifikasi dari tetua pertama membuat hati mereka bergetar. Mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mencapai kelas Bansheng, namun Xiaoyan telah melampaui mereka di usia yang sangat muda, sehingga mereka terpaksa mengakui keunggulannya. Sepertinya Xiaoyan akan menang dalam pemilihan ini, desah seorang tetua. Jika ini terjadi, mereka akan mendapat keuntungan terkait masalah aliansi ini. Lantas tetua pertama berbicara, aliansi mungkin bertentangan dengan peraturan menara pil, tetapi kita harus melakukan apa yang diperlukan pada saat yang tepat. Balai jiwa sangat kuat dan ada klan Hun di belakangnya. Mencari sekutu adalah solusi yang masuk akal bagi menara pil untuk bertahan hidup. Aturan menara hanya akan ada jika menara itu ada. Jika menara itu lenyap, apa gunanya membicarakan aturan? Semua orang saling pandang setelah mendengar suara lembut tetua pertama dan hanya bisa menggelengkan kepala perlahan. Badai energi di langit berlanjut selama lebih dari 10 menit sebelum perlahan menyebar. Ruang yang runtuh mulai menyembuhkan dirinya sendiri dan sinar matahari kembali menyinari gunung. Semua mata kembali menatap langit, melihat seorang pemuda berdiri di sana, tak terluka sedikit pun oleh badai energi menakutkan itu. Tubuh tegang Xiaoyan perlahan rileks. Ia mengepalkan tinjunya. Perasaan mati rasa menyebar di tangannya. Kekuatan petir iblis hitam agak melebihi dugaannya. Ia sadar, jika ia tidak maju ke kelas Dousheng, nasibnya tidak akan lebih baik dari 5 boneka setan langit yang hancur. Inikah petir pil yang ditarik oleh pil harta karun tingkat 9? Memang kuat, puji Xiaoyan dalam hati. Namun petir iblis hitam ini tidak datang dalam jumlah besar, meski kekuatannya mengejutkan. Lapisan tebal awan hitam di langit akan perlahan menghilang setelah hanya beberapa sambaran petir hitam meletus. Saat awan hitam bubar, naga api di bawah tiba-tiba meraung ke langit. Cahaya menyilaukan meledak dari tubuhnya yang besar dan gelombang energi yang mengejutkan memancar keluar. Sinar cahaya melonjak keluar dari tubuh naga api, melepaskan diri dari api yang menjebaknya dan melesat ke langit. Mencoba kabur, Xiaoyan tertawa. Tubuhnya berkelebat seperti hantu muncul di depan sinar cahaya itu, lantas tangannya yang besar meraih cahaya tersebut. Sinar cahaya itu membengkak dengan cepat saat Xiaoyan berusaha meraihnya. Dan dalam sekejap mata, ia berubah menjadi binatang buas yang sangat besar dan cakar besarnya menghantam Xiaoyan dengan angin kencang. Binatang buas itu meraung kesakitan setelah bentrokan dan tubuhnya terbang kembali dengan cepat. Xiaoyan tersenyum setelah mengirim binatang besar itu terbang lalu mengejarnya lagi. Namun cahaya kuat kembali meletus dari tubuh binatang buas itu. Tubuhnya menyusut cepat dan dalam sekejap ia mengambil bentuk manusia yang mirip dengan dirinya yang lain telah muncul di langit. Menarik, inikah pil harta karun tingkat 9? Itu benar-benar bisa berubah menjadi bentuk manusia. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jika pil harta karun tingkat 9 ini dibiarkan melarikan diri, ia mungkin akan menjadi hal aneh dan misterius, atau yang lebih mungkin akan ditangkap dan dikonsumsi oleh ahli lain. Meskipun memiliki kecerdasan, kekuatannya tidak sebanding dengan ahli seperti Xiaoyan. Pil harta karun tingkat 9 yang telah berubah menjadi Xiaoyan itu hanya bisa meraung. Perubahan tak terduga ini menarik banyak tatapan aneh. Bahkan Grandmaster Alkemis yang hadir jarang melihat pil harta karun tingkat 9, sehingga mereka takjub melihat pil obat berubah menjadi bentuk manusia. Haha, anak kecil ini benar-benar berhasil memurnikannya. Pil jenis apa itu ya? Tidak mungkin memurnikan pil obat tingkat 9 tanpa formula obat apapun. Xuan Kongzi tertawa. Yao Lao menggelengkan kepalanya. Ia tidak mengenali pil yang disempurnakan Xiaoyan, tetapi ia bisa mencium aroma pil bodhisattva di dalamnya. Namun, pil ini jauh lebih kuat dari pil bodhisattva biasa. Di sisi lain, Xiaoyan tidak berlarut-larut, lantas ia menemukan kesempatan untuk mengepalkan tangan dan mengunci pil obat itu di tempatnya. Setelah itu, ia bergegas maju dan menekan kening pil itu dengan tangan.
Tubuh pil harta karun tingkat 9 itu bergetar cepat, menyusut hingga berubah menjadi pil obat seukuran mata naga Zamrud. Pil obat itu tertahan di telapak tangan Xiaoyan dan kabut pil menyebar lapis demi lapis, memancarkan penampilan yang sangat misterius. Tak lama setelah itu, Xiaoyan mulai turun perlahan dan matanya melirik iblis tua Hou yang wajahnya mudah berubah karena marah. Saat ini iblis Hou memegang pil obat berwarna merah menyala di tangannya, tetapi jelas ia telah kalah dari Xiaoyan. Bisakah kalian berdua memperkenalkan pil obat yang telah kalian saring? Seorang tetua tertawa setelah melihat Xiaoyan mendarat. Pil misterius tenang api iblis, pil obat tingkat 8 berwarna 9. Jika dikonsumsi oleh seseorang yang mempraktikkan douqi afinitas api, ada kemungkinan douqi orang itu bertransformasi dan meningkatkan kekuatan tempurnya. Iblis tua Hou mengangkat pil di tangannya dengan nada bangga. Xiaoyan, bagaimana denganmu? Xiaoyan dengan lembut mengangkat pil obat Zamrud itu. Ia tersenyum dan menjelaskan, pil pengembalian bodhisatwa agung, pil harta karun tingkat 9. Efeknya mirip dengan pil bodhisatwa, namun ini meningkatkan kemungkinan pil bodhisatwa memberikan terobosan ke kelas Bansheng sebanyak 2 kali lipat. 2 kali lipat sama kenang. Penjelasan Xiaoyan segera menarik banyak seruan. Bahkan wajah tetua pertama sedikit berubah. Menerobos ke kelas Douxiang adalah rintangan yang terkenal sulit bagi elit Doujun. Pil bodhisatwa asli sendiri memiliki kemungkinan berhasil hampir 20%. Sedangkan dengan peluang sukses yang meningkat 2 kali lipat, tingkat keberhasilan pil pengembalian bodhisatwa agung meningkat menjadi lebih dari 50%. Dengan kata lain, hanya satu pil ini dapat memberikan puncak Doujun tingkat keberhasilan 50%. Jika berita ini menyebar, mata banyak puncak Doujuns akan memerah. Mereka pasti akan mempertaruhkan seluruh kekayaan mereka untuk mendapatkan pil ini. Pil pengembalian bodhisatwa agung ini adalah versi yang ditingkatkan dari pil bodhisatwa. Ini adalah pil obat yang dipahami Xiaoyan melalui jumlah percobaan yang tak terbayangkan selama 100 reinkarnasinya di dalam pohon bodhisatwa. Pil obat ini hanya bisa dimurnikan oleh Xiaoyan karena ia memiliki api surgawi yang telah diperkuat oleh hati bodhisatwa. Bagi orang lain tidak akan mungkin meningkatkan efek pil bodhisatwa sampai tingkat yang menakutkan, bahkan jika mereka mengetahui formulanya. Namun, satu-satunya kelemahan adalah bahwa pil pengembalian bodhisatwa agung membutuhkan benih bodhisatwa sebagai bahan utamanya. Dan kini Xiaoyan hanya memiliki kurang dari 10 benih bodhisatwa ini di tangannya. Xiaoyan, Anda harus tahu bahwa klaim palsu saat ini akan membuat Anda didiskualifikasi. Seorang tetua memperingatkan. Tetua, Anda dapat yakin bahwa Xiaoyan akan menanggung konsekuensi dari klaim palsu. Balas Xiaoyan dengan senyum tipis. Para tetua bertukar pandang setelah mendengar jawabannya dan pada akhirnya mereka hanya bisa mengangguk perlahan. Kalau begitu, tetua pertama menatap Xiaoyan dan akhirnya berbicara. Tingkat pil pengembalian bodhisatwa agung telah melampaui tingkat pil misterius tenang api iblis. Pemenang terakhir dari seleksi ini adalah Xiaoyan.